Desa Jatisari, dikelilingi ladang tebu dan hutan bambu. Pagi itu dipenuhi suara rebana dan tawa sanak saudara. Ratna, gadis berusia 20 tahun, akhirnya menikah dengan Bayu, pemuda saleh, sopan, dan rajin mengaji yang baru pindah dari desa seberang. Sejak awal, pernikahan mereka terkesan terlalu cepat. Baru 3 bulan kenal, lalu lamaran, dan sekarang akad. Tapi Ratna tak banyak bertanya. Yang penting, dia merasa nyaman dengan Bayu. Ia percaya jodoh adalah takdir dari Allah. Namun ada satu hal yang selalu menghantui hatinya sejak seminggu sebelum pernikahan. Pohon pisang depan rumah mereka berbunga di tengah malam. Padahal itu hal yang tak lazim. Dalam kepercayaan warga desa, pohon pisang berbunga tengah malam adalah pertanda adanya makhluk halus yang mengintai calon pengantin. "Mak, tadi malam bunga pisangnya kebuka." Terus ada suara kayak orang napas berat. Ratna menggenggam tangan ibunya, Bu Sumarni, sambil menahan gemetar. Bu Sumarni hanya menjawab pelan. "Sudahlah, Ratna, itu cuma angin malam. Jangan pikir yang aneh-aneh. Nikmatin saja hari bahagiamu." Namun Ratna tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Apalagi seminggu lalu, seorang nenek renta yang tidak dikenalnya datang ke rumah sambil menyerahkan sebungkus daun sirih. "Ini untukmu, Enduk. Nanti malam pertamamu jangan lewati tanpa zikir. Jangan lupa, jangan sampai kau biarkan pintu kamar terbuka." Setelah itu, nenek itu hilang begitu saja dari halaman. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana datangnya. Malam menjelang, akad nikah berjalan lancar. Bayu mengucap ijab kabul dengan suara lantang. Para tamu memuji ketampanan Bayu dan keanggunan Ratna yang memakai kebaya putih khas pengantin Jawa. Namun yang tak dilihat orang adalah mata Bayu sesekali berubah kehijauan, seperti kilatan bayangan dedaunan di tengah rimba. Menjelang malam pertama, Ratna dibimbing masuk ke kamar oleh ibunya. "Kunci pintunya rapat-rapat ya, Le," bisik ibunya sebelum menutup pintu. Suasana kamar wangi melati. Di atas ranjang ada taburan bunga 7 rupa. Ratna menunduk, malu. Tapi saat Bayu masuk ke kamar, Ratna langsung merasakan hawa yang berbeda. Dingin, seolah ada sesuatu yang mati di dalam ruangan. Bayu duduk di pinggir ranjang, tersenyum, tapi tak berkedip sama sekali. Tatapannya lurus, dan tubuhnya seperti lebih berat. Langkahnya seperti bukan manusia. "Ah, abang capek ya?" tanya Ratna pelan. Bayu tak menjawab. Ia hanya menyentuh tangan Ratna perlahan. Namun tangan itu berbulu halus dan kasar. Bukan seperti tangan Bayu yang biasa halus karena rajin membersihkan masjid. Ratna menahan napas. Ada getar aneh dalam jiwanya. Ia mencoba berzikir dalam hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba, Bayu tersentak dan langsung tertidur tanpa kata. Ratna membungkus tubuhnya dengan selimut. Dalam hatinya muncul pertanyaan. Kenapa Bayu tidak seperti biasanya? Tengah malam, Ratna terbangun. Ia merasa ingin ke kamar mandi. Tapi saat melewati jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayu sedang duduk di teras, mengenakan sarung, membaca tasbih. Padahal ada Bayu lain yang sedang tidur di ranjangnya. Ratna hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menoleh ke tempat tidur. Makhluk yang tadi tidur itu kini tersenyum dengan mulut robek lebar, seakan tahu bahwa identitasnya telah terbongkar. Langkah Ratna mundur perlahan. Ia menutup kembali jendela kamar dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, Bayu masih duduk di ranjang, menatapnya lekat tanpa berkata apa-apa. Tapi kini tatapannya berbeda, seperti menunggu, seperti memangsa. Ratna mundur ke sudut kamar. Jantungnya berdetak kencang. Suara zikir lirih keluar dari bibirnya. Astagfirullah, astagfirullah. Allah, lindungi aku. Namun detik berikutnya, Bayu tiba-tiba menolehkan kepala 180 derajat ke belakang, tanpa menggerakkan badan. Lehernya melintir. Senyum lebar terlihat jelas, tapi matanya kosong,
penuh kehijauan seperti dedaunan busuk di kuburan. "Kenapa kamu gemetar?" enduk. Suara itu serak, berat, bukan suara Bayu. Itu suara makhluk lain, suara yang pernah Ratna dengar di mimpi buruknya seminggu terakhir. Ratna ingin lari, tapi kakinya kaku, napasnya berat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, sirih dari nenek tua beberapa hari lalu. Ia buru-buru membuka lemari kecil, mengambil bungkusan itu. Begitu sirih itu digenggamnya, makhluk itu mendesis keras. Tubuhnya mundur beberapa langkah, dan merayap ke bawah ranjang dengan cara menjijikkan, seperti cicak raksasa yang menempel di dinding. Ratna berlari keluar kamar sambil membawa sirih itu. Namun begitu pintu terbuka, Bayu asli berdiri di sana, wajahnya pucat. "Astagfirullah. Ratna, kamu kenapa?" Ratna memeluknya erat sambil menangis. Itu bukan kamu. Tadi kamu di luar. Tapi ada yang lain di kamar. Itu makhluk, bukan kamu." Bayu menggenggam pundaknya kuat. "Sudah. Ayo kita keluar dari rumah ini. Sekarang juga." Namun saat mereka hendak keluar dari ruang tengah, semua lampu padam, dan terdengar suara berat dari belakang. "Dia milikku. Sudah dijanjikan sejak ibunya menjualmu bertahun-tahun lalu." Seketika tubuh Ratna lemas. Ia menoleh ke Bayu dengan wajah bingung. Apa maksudnya? Siapa yang jual aku?" Bayu menariknya ke dapur, mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Tapi jalan itu sudah tertutup pohon pisang yang tiba-tiba tumbuh menjulang di tengah malam. Tak mungkin itu pohon asli. Itu pasti pohon jin. Dari dalam rumah, suara langkah kaki bergema. Bukan satu, tapi seperti puluhan. Ratna memejamkan mata, menggenggam sirih erat, lalu mengucap zikir sekuat hati. "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Tiba-tiba terdengar jeritan keras, dan suara seperti daging terbakar. Saat ia membuka mata, sosok Bayu palsu muncul dari balik dinding. Tapi kini tak lagi menyerupai manusia. Kulitnya hijau gelap, lidahnya panjang, dan matanya satu di tengah dahi. "Itu kolor ijo. Belum waktunya kau pergi dari rumah ini. Ratna, malam pertamamu adalah aku." Ratna menjerit sejadi-jadinya saat melihat wajah makhluk itu berubah total. Wujud Bayu mengelupas perlahan, seperti topeng yang dilepas. Di baliknya muncul sosok tinggi besar, kulitnya berlendir kehijauan, mata tunggal di tengah dahi, dan gigi-gigi runcing berderet tak beraturan. Itulah kolor ijo, makhluk yang namanya sering dijadikan dongeng pengantar tidur oleh orang tua. Tapi kini, dia berdiri nyata di depan mata Ratna, dengan tatapan yang haus jiwa. Jangan dekati aku." Ratna melemparkan sirih ke wajahnya. Makhluk itu mendesis keras dan mundur beberapa langkah. Tapi tawa seraknya menggema di seluruh rumah. "Sirihmu hanya bisa mengusik kulitku, Ratna. Tapi janjimu sudah diikat oleh darah ibumu." Ratna terdiam. Bayu memeluk Ratna dari belakang, menggenggam tangannya. "Kamu harus tahu kebenaran ini, Ratna. Ibumu pernah membuat perjanjian demi kekayaan dan kesehatanmu saat kecil. Kau dijanjikan sebagai istri makhluk ini saat kau dewasa di malam pertama." Air mata Ratna tumpah. Ia menatap Bayu dengan bingung. "Kenapa kamu tahu semua ini?" Bayu menunduk. "Aku tidak sengaja membaca kitab tua warisan Mbah Rifai, yang ternyata milik ayahmu. Aku mulai merasa ada yang salah saat melamarmu. Tapi aku yakin Allah akan melindungi kita kalau kita melawan dengan iman." Ratna terduduk. Semua serpihan misteri itu mulai menyatu. Pohon pisang yang berbunga tengah malam, nenek asing yang datang membawa sirih, sikap ibunya yang terlalu banyak diam, dan kini, sosok makhluk ini ingin menyempurnakan perjanjian dengan cara menyeretnya ke dunia gaib. Kolor ijo maju perlahan, lalu menghilang tiba-tiba dalam sekejap. Namun suara tawa dan bisikannya terdengar dari dinding, dari langit-langit, dari kolong tanah. Rumah itu kini tak seperti rumah, tapi penjara jin. Bayu menarik Ratna ke kamar depan. Ia mengambil cermin besar dan menaruhnya menghadap pintu. Dia tak bisa menatap dirinya sendiri,
Makhluk ini tak punya bayangan. Saat itu terdengar langkah kaki berat dari lorong. Makhluk itu kembali muncul, menyamar lagi sebagai Bayu. Tapi kali ini wajahnya nyaris sempurna. Ia bahkan meniru suara Bayu dengan sangat baik. "Ratna, ini aku. Aku tadi sempat pergi. Ada yang aneh di dapur. Kamu kenapa ketakutan gitu?" Ia tersenyum lembut. Seandainya Ratna tak tahu kebenarannya, mungkin ia akan tertipu. Ratna pura-pura mendekat, lalu menariknya ke depan cermin. Makhluk itu terdiam. Di cermin, bayangan Ratna muncul, tapi tidak ada bayangan Bayu palsu. Makhluk itu melolong, dan wajahnya kembali berubah jadi kolor hijau. Ia menyerang Ratna dengan kecepatan luar biasa. Tapi Bayu menahan tubuhnya dengan bacaan keras. "Adzu Bei Kalimtil Litemti Min Syari M Halak." Makhluk itu meraung, dan seluruh jendela rumah pecah bersamaan. Tapi belum sepenuhnya musnah. Kolor hijau kembali merayap ke dinding, melarikan diri ke atap. "Bayu tahu ini belum selesai. Kita harus bicara sama ibumu. Hanya dia yang tahu bagaimana membatalkan perjanjian itu," ucap Bayu dengan napas terengah. Ratna menatap pintu kamar ibunya. Suara tangisan lirih terdengar dari baliknya. Apakah Bu Sumarni bersedia jujur? Atau justru menyembunyikan lebih banyak rahasia kelam? Ratna menggenggam tangan Bayu erat-erat saat keduanya berdiri di depan pintu kamar ibunya. Suara tangisan lirih terdengar semakin jelas dari dalam. Bayu mengangguk pelan, dan Ratna mendorong pintu itu perlahan. Berderit. Di dalam, Bu Sumarni terduduk di atas sajadah. Wajahnya sembab, mata membengkak, dan tubuhnya bergetar hebat. Di hadapannya tergeletak kitab tua berwarna hitam, berbau kemenyan dan tanah basah. Sebuah pusaka kuno yang selama ini disembunyikannya. "Ibu." Suara Ratna bergetar. "Tolong jawab, apa benar aku dijadikan tumbal pesugihan?" Bu Sumarni menatap Ratna dengan wajah penuh rasa bersalah. Air matanya kembali mengalir deras. "Aku tidak punya pilihan, Enduk," ucapnya lirih. "Ayahmu dulu meninggal setelah kau lahir. Kita hidup miskin, kau sakit-sakitan. Malam itu, aku pergi ke petilasan Gunung Sentana, bertemu dengan dukun tua bernama Mbah Darmo. Ia memperkenalkanku pada makhluk yang bisa memberikan kekayaan dan kesehatan untuk anakku. Tapi syaratnya..." Ratna memotong, suaranya menegang. "Aku harus dinikahkan dengan kolor ijo di malam pertamaku." Bu Sumarni menangis. "Aku kira itu cuma mimpi. Aku kira waktu bisa menghapus semuanya." Bayu melangkah maju, mengambil kitab hitam dari lantai. "Ibu, ini bukan sekadar perjanjian. Ini akad kotor yang dicatat di alam jin. Selama janji itu belum dibatalkan, makhluk itu akan terus datang." Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari jendela kamar. Lampu berkedip-kedip. Aroma bangkai tercium kuat. Dan dari bayangan di dinding, kolor ijo muncul perlahan. Tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Kepalanya menyentuh langit-langit. Kulitnya penuh paku berkarat, dan matanya, kini dua, menatap Ratna dan ibunya dengan kemarahan luar biasa. "Janjimu tak boleh diingkari, Sumarni." Suaranya bergema seperti ribuan guntur. Lantai bergetar, dinding retak. Bu Sumarni terdorong ke belakang, tubuhnya gemetar. "Ampuni aku minta maaf. Aku ingin membatalkan semuanya." Makhluk itu tertawa. "Maafmu tak berarti. Darahmu, atau anakmu, pilih sekarang." Ratna memeluk ibunya yang tersungkur. "Kalau memang harus ada yang mati, ambil aku, tapi jangan ambil ibuku," teriaknya nekat. Namun Bayu maju ke depan, mengangkat kitab itu tinggi-tinggi, lalu membaca keras-keras. "Allahumma la malja wa la manja minka illa ilaik. Adzu Bei Kalimtilitemti min Syari M Halak." Tiba-tiba dari kitab itu memancar cahaya menyilaukan. Kolor ijo menjerit keras, tubuhnya mengepul asap hitam, dan perlahan terhisap ke dalam bayang-bayang di bawah sajadah ibunya. Ruangan menjadi tenang. Tapi Bu Sumarni ambruk, tak sadarkan diri. Ratna menangis di pelukan Bayu. "Semua ini salahku.
Aku yang harusnya jadi tumbal, tapi ibu malah menanggungnya sendiri. Bayu membelai rambut Ratna. Tidak, Ratna, kita masih bisa menyelamatkannya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ratna menatapnya, mata penuh tanya. Kita harus kembali ke petilasan Gunung Sentana, tempat semua ini dimulai, dan memutus ikatan perjanjian secara langsung di hadapan makhluk penjaga. Pagi belum datang. Langit desa Jatisari masih gelap, seperti menunggu badai terakhir. Bayu dan Ratna berangkat menuju petilasan Gunung Sentana, ditemani oleh Kiai Salam, ulama sepuh yang dikenal memiliki ilmu ruqyah dan karomah tinggi. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki, menyusuri hutan lebat yang penuh kabut. Kabarnya, tempat itu adalah gerbang gaib yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memang terikat perjanjian, atau ingin memutuskannya. Setibanya di lokasi, mereka mendapati sebuah batu besar berbentuk kepala ular, dikelilingi pohon beringin tua. Aroma dupa menyengat, dan di tengah lingkaran batu, ada bekas darah kering, bukti pengorbanan-pengorbanan terdahulu. Kiai Salam berdiri di depan batu itu, lalu berkata, "Ratna, baca ayat kursi. Jangan hentikan. Bayu, kau jaga dia. Aku akan memulai pemutusan ikatan gaib ini." Belum sempat Kiai Salam memulai ruqyah, tanah bergetar. Asap hijau menyembur dari lubang batu. Tiba-tiba, kolor ijo muncul kembali. Kali ini dengan wajah lebih menyeramkan. Kulitnya seperti akar pohon yang menyatu dengan daging, dan kedua tangannya berujung kuku panjang tajam. "Kalian melanggar janji. Aku akan menarik jiwa kalian semua." Bayu berdiri di depan Ratna, membaca zikir dengan lantang, sementara Kiai Salam menyiramkan air wudhu yang sudah didoakan ke tubuh kolor ijo. Makhluk itu menjerit keras, namun terus menyerang. Ratna tetap membaca ayat kursi meski tubuhnya menggigil. Namun saat makhluk itu hampir menyergap, tiba-tiba Bu Sumarni datang. Wajahnya pucat, tapi penuh tekad. Dengan tangannya sendiri, ia menyiram air dari kendi yang dibawanya ke tubuh kolor ijo sambil berteriak, "Aku yang memulai semua ini. Aku yang mengakhirinya. Demi ridho Allah, aku putuskan ikatan ini." Cahaya putih terang meledak dari tengah petilasan. Jeritan panjang menggema, diikuti suara retakan tanah. Tubuh kolor ijo mengepul jadi debu hitam, lalu lenyap bersama angin dingin pegunungan. Tinggi, angin berhenti, kabut perlahan menghilang. Ratna memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, kenapa kesini?" Dengan suara pelan, Bu Sumarni menjawab, "Allah telah ampuni hambanya yang benar-benar bertaubat. Ibu hanya ingin menebus dosa, sebelum semuanya terlambat." Kiai Salam memejamkan mata, bersyukur. Perjanjian itu telah diputus. Tapi ingatlah, dunia tak pernah benar-benar aman dari tipu daya jin. Imanlah satu-satunya pelindung sejati. Ratna dan Bayu kini hidup tenang. Mereka tinggal di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk dan harta pesugihan. Bu Sumarni menghabiskan hari-harinya dengan mengaji dan membantu anak-anak yatim. Dan setiap malam, sebelum tidur, Ratna selalu mengucap, "Ya Allah, lindungilah rumah kami dari semua tipu daya setan dan jin, dan jangan biarkan aku lalai dalam zikir kepada MU." Sebab ia tahu, malam pertama bukan sekadar malam suci antara suami istri. Kadang, itu malam di mana makhluk kegelapan juga menagih janjinya.